Jadi kita harus selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang K3 di dunia pekerjaan kita. Itulah tujuan umum dan tujuan khususnya. Nah, di dalam dasar hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan konstruksi terkait kebijakan pemerintah adalah pertama kali yang utama adalah induk dari peraturan K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan. Perlu sekali listrik itu diatur supaya kita jangan sampai salah menggunakan peralatan listrik. Yang berikutnya, yang kelima, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jam sostek sosial nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, itu ada tentang undang-undang yang harus kita acu. Kemudian dari undang-undang itu akan dijabarkan dalam suatu peraturan pemerintah. Untuk penerapannya perlu diadakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pekerjaan kita. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran jasa konstruksi. Jelas ini tentang pekerjaan konstruksi. Kemudian berikutnya adalah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3. Ya, B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun yang sangat berbahaya sekali untuk kita, maka perlu diatur dan dalam pemakaiannya sehingga kita jangan sampai salah mengelolanya. Kemudian berikutnya Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bangunan gedung. Kemudian Nomor 53 Tahun 2012 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Nomor 50 Tahun 2011 tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja. Yang berikutnya Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik. Ya. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah ini pelaksananya harus dibuat oleh diturunkan dan dijabarkan di dalam peraturan menteri terkait. Di sini kami merujuk pada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan peraturan Menteri PUPR. Peraturan Menteri yang kita anut adalah Nomor 1 Tahun 1980 dari Kemenaker tentang konstruksi K3 konstruksi bangunan. Kemudian Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Kemudian Nomor 04 1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR. Apa itu APAR? Adalah alat pemadam api ringan. Kemudian yang berikutnya Nomor 1 Tahun 2016 tentang BPJS. Nah, tadi dulu dinamakan jaminan sosial, tapi sekarang setelah diubah menjadi BPJS sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian yang berikutnya adalah Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Ya, itu peraturan dari Menteri Tenaga Kerja RI. Sedangkan yang peraturan dari Menteri PUPR adalah yang baru saja kita terima, Permen PUPR Nomor 21 PRT M tahun 2019 tentang penerapan SMKK di pekerjaan konstruksi. Ya. Ini kita bisa lihat di linknya. Ini ada bahwa ada beberapa pasal, nanti kita akan bisa baca sendiri bahwa pasal 1 ayat 1 sampai 23 tentang ketentuan umum. Ya.
Kemudian selanjutnya nanti kita bisa baca. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan itu maka akan dibuatkan surat keputusan atau surat edaran dari menteri terkait. Yang paling terkenal adalah surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174 Men tahun 1986 dan nomor 14 keputusan 1986 tentang pekerjaan konstruksi di dunia pekerjaan konstruksi. Itu sangat bagus karena itu seperti buku pedoman bagi para pekerja konstruksi yang bisa mengacu semua prosedur-prosedur dapat diambil dari SKP 174 dan 104 ini. Kemudian keputusan Menteri Kim Praswil nomor 384 tahun 2004 tentang pedoman teknis K3 pada tempat kegiatan konstruksi bendungan untuk bendungan. Kemudian surat edaran Menteri PU nomor 03 SE M 2005 perihal penyelenggaraan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah tahun anggaran 2005. Kemudian surat edaran Menteri PU nomor UM 0301451 ya, ini kemudian SE Menteri PU nomor 08 SE M 2004 tentang penerapan K3 yang sudah kita tidak ikuti lagi karena sudah diganti. Surat edaran Menteri PU nomor 8 SK 2005 bulan Maret 2006 tentang pengadaan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah atau anggaran 2006. Ini khusus untuk tahun 2006. Dan SK Dirjen PPK nomor 20 DJPP tahun 2004 tentang ahli K3. Ya, di sini ada ketentuan tentang ahli K3 itu siapa. Dan surat edaran Menteri PUPR nomor 11 SEM 2019 tentang petunjuk teknis biaya penyelenggaraan SMK3. Ya, oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi induk dari semua peraturan yang ada di negeri kita adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, ini sangat baik sekali untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Dan yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bab 1 tentang istilah-istilah tentang tempat kerja, ruangan atau lapangan kerja itu apa, tempat kerja itu tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap. Ya. Di sini ada pengurus itu siapa adalah pucuk pimpinan yang bertanggung jawab dan berkewajiban tentang pelaksanaan kelancaran pekerjaan agar bebas dari kecelakaan. Pengusaha adalah orang yang mengatur, yang mempunyai pekerjaan, yang menyiapkan pekerjaan supaya pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Atau adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha di tempat kerja. Unsur tempat kerja adalah adanya pekerja, adanya sumber daya, adanya usaha, dan sudah jelas barang tentu mesti ada sumber bahaya. Untuk itu maka sumber bahaya harus kita identifikasi dan kita kaji dan kita nilai risikonya dan kita kendalikan risiko itu sampai mencapai pada taraf yang kita bisa tolerir atau istilahnya seperti yang saya sampaikan kemarin adalah pada tahap ALAREP, as low as reasonably practicable. Oke. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 bahwa ayat 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja
atau bagiannya yang berdiri sendiri, ya. Atau boleh dikatakan di sini perusahaan. Pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Ya. Jadi ahli K3 merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan di tempat kerja karena mereka tidak mempunyai cukup pengawas sehingga diminta kepada pihak lain yang diberi wewenang dan diberi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan tentang penerapan K3 di tempat kerja. Bab 2 ruang lingkup K3 konstruksi. Pasal 2 ayat 1, K3 di segala tempat kerja, di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dan wilayah RI. Jadi semuanya itu tidak boleh lepas dari aspek K3. Keterangan pasal 2 ayat 2C. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan-bangunan pengairan, saluran, atau perpipaan. Seluruh infrastruktur. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah, atau di dalam perairan. Nah, ini semua sudah sangat mencakup soal aspek pekerjaan di mana saja. Baik. Kemudian bab 3, syarat-syarat keselamatan kerja, pasal 3 ayat 1. Ini yang sangat penting buat kita, pelaksana praktisi pekerjaan. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan sebagai berikut. Mencegah, mengurangi kecelakaan. Jadi di sini kita semua harus bertanggung jawab untuk selalu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Mencegah dan mengurangi memadamkan kebakaran. Ini semuanya bukan hanya pengusaha atau pengurus, namun kita semua yang terkait di dalam pekerjaan itu harus bertanggung jawab untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Berikutnya, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Tentunya kita harus memberi sarana untuk evakuasi, sarana escape route ya untuk menyelamatkan diri menuju ke tempat yang aman atau disebut master point atau tempat berkumpul yang aman. Memberi sarana P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja. Ini diadakan secara cuma-cuma, jadi kalau misalnya pekerja tidak mendapatkan APD, kita bisa komplain atau menuntut kepada pengusaha. G. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu. Menyebarluasnya suhu, jadi suhu tempat kerja harus sesuai dengan kebutuhan manusia. Kelembabannya, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara, dan getaran. Semuanya harus diatur demikian rupa sehingga tidak melebihi nilai ambang batas yang diperlukan oleh kita. Berikutnya, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Ini sangat penting supaya pekerjaan tidak terganggu karena orang menjadi sakit. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Di sini diharapkan supaya penerangan tidak terlalu terang, cukup untuk pekerjaan yang kita kerjakan. Tentunya tidak sama dengan pekerjaan-pekerjaan satu dan yang lain. Kalau pekerjaan tidak perlu cermat, maka kita tidak perlu terlalu terang. Tapi kalau yang cermat kita harus cukup terang, namun jangan sampai silau. Yang berikutnya, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Ya. Sebaiknya tempat kerja kita harus diatur suhunya tetap dengan pengaturan suhu, yaitu dengan air condition, yang diatur demikian rupa sehingga suhu di dalam kamar itu kalau bisa dengan luar tidak boleh melebihi dari 6 derajat Celcius. Jadi kalau di luar suhunya 30 derajat Celcius,
di dalam ruang tempat kita kerja tidak boleh lebih rendah dari 24 derajat. Jadi beda suhunya itu maksimum 6 derajat. Mengapa? Karena kalau melebihi dari situ maka terjadi delta T yang tinggi. Kalau kita pas keluar maka terjadi thermal shock, kaget kita. Jadi lebih baik di antara maksimum 6 derajat dari suhu di luar ruangan kita kerja. Kemudian yang K, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Tentu diadakan sirkulasi udara yang cukup. Kalau kita bekerja di tempat yang tertutup dan terbatas, itu peraturannya aliran udara itu harus minimum 4 kali volume udara yang ada di dalam ruangan tertutup itu. Kecepatan udara dalam per jam itu 4 kali volume ruangan yang tempat kita kerja, supaya kita yakin bahwa di situ tersedia udara yang sehat untuk napas kita. Tentunya udara yang dipakai jangan sampai mengambil udara yang dekat dengan knalpot suatu mesin. Karena kalau dekat dengan knalpot suatu mesin, maka akan membawa udara-udara yang kotor dan meracuni kita. Jadi harus betul-betul udara yang bersih. Dan tadi kecepatannya minimum 4 kali dari ruangan tempat kita bekerja. Di ruang tertutup tadi. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Jelas, ini suatu keharusan. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerjanya. Nah, ini harus, supaya kita memang sesuai dengan postur tubuh kita. Antropometri dari tubuh kita sesuai dengan alat yang kita gunakan. Yang berikutnya, N, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Yang berikutnya, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Berikutnya, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpangan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, artinya instalasi listrik harus dipasang dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan listrik itu harus dipasang oleh petugas instalator listrik yang bersertifikat. Tidak sembarang orang boleh memasang alat listrik di rumah kita. Yang berikutnya, yang terakhir, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pada pekerjaan yang berbahaya, kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jadi harus kita upayakan supaya tempat kerja kita betul-betul bebas dari bahaya yang merugikan kita. Pasal 3 ayat 2, dengan peraturan perundungan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi sesuai, serta pendapat baru di kemudian hari. Jadi harus selalu direview dan harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bab 3, syarat-syarat keselamatan kerja. Pasal 4 ayat 1, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpangan bahan, barang, produk, teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya jalan. Ini untuk hal ini kita dapat mengacu kepada yang namanya MSDS. Setiap barang yang berbahaya dan beracun itu harus dilengkapi dengan MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet, atau di dalam bahasa Indonesia namanya lembar data keselamatan bahan, atau LDKB, lembar data keselamatan bahan. Pasal 4 ayat 2, syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atau bahan, barang, produk teknis, dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya, dan keselamatan umum. Nah, di sini perlu ada label-label yang memberikan tanda bagi semua barang yang kita gunakan,
jangan sampai ada yang salah, perlu ada yang namanya sistem labeling, sistem labeling, sehingga semua bahan yang kita gunakan itu bisa gampang ditemukan dan sampai jangan keliru. Ya. Sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tentang jasa konstruksi. Bab 1 tentang umum, pasal 1 butir 9. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di sini ada ditambah satu hal, yaitu keberlanjutan. Makanya jadi K4 bukan K3. Adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berikutnya bab 2 azas dan tujuan. Pasal 2, penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas keamanan dan keselamatan dari huruf C, ya, keamanan dan keselamatan. Itu yang diutamakan bahwa kita bekerja harus selalu aman dan selamat supaya kita tidak sampai merugi. Ya. Bab 3 tentang tanggung jawab dan kewenangan. Pasal 5 ayat 3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf C, pemerintah pusat memiliki kewenangan. Jadi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana pada ayat 1 paling sedikit harus meliputi standar keselamatan dan kesehatan kerja, ya, standar yang harus kita ikuti, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bab 4 tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Pasal 60. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah, di sini kita harus hati-hati supaya dalam melaksanakan pekerjaan jangan sampai gagal, sehingga kita dapat dituntut. Nah, pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyebutkan di sini. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja, ya, sesuai dengan SKKNI. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh Menteri. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Seperti di kedua 4 kita mempunyai LSPK 3, ya, kita bisa melakukan sertifikasi uji kompetensi. Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. Oke. Kemudian pasal 71 menyatakan bahwa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat 5 dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi. Ya. Jadi kami dari A24 bisa melakukan dengan membentuk suatu badan yang namanya PT Sepro sebagai wahana dari A24 untuk melakukan pelatihan. Karena A24 tidak boleh melakukan pelatihan.
Lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini harus kita ikuti. Sekarang berikutnya, yang ayat 2, akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya kita bisa baca. Nah, sekarang ini kita sampai kepada elemen kunci PP 50 tahun 2012. Ada 5 elemen di sini. Ada pertama kali menetapkan kebijakan K3 yang dipasang dalam satu figura yang indah dengan tulisan yang indah, dipasang di tempat yang gampang dibaca orang, di tempat umum, ya, supaya orang mengerti bagaimana itu kebijakan dari perusahaan kita. Kemudian dari situ kita buat perencanaan K3. Ini merujuk kepada kebijakan kita, dibuat perencanaan K3. Itu rencana K3 itu masih bahaya, peraturan perundangan, tujuan, dan saran skala prioritasnya. Dan setelah kita buat perencanaan dan disetujui oleh semua pihak, maka kita laksanakan. Pelaksanaan rencana K3, salah satunya penyediaan sumber daya manusia, penyediaan sarana, prasarana yang memadai, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kita laksanakan, maka perlu kita adakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dengan cara memantau, mengadakan evaluasi dengan cara melakukan auditing barangkali, internal audit dan external audit. Kemudian kalau terjadi selisih atau gap antara yang telah kita programkan dengan apa yang kita lakukan, maka diadakan dalam peninjauan manajemen, dalam review manajemen, maka gap-gap yang kita dapatkan itu diadakan perbaikan. Perbaikan sampai pada taraf yang memuaskan. Perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Ya, di sini kita menggunakan yang namanya PDAC, adalah yang diciptakan oleh Pak Deming, Deming Cycle. Kita lakukan itu bahwa semua buat planning, kemudian dilaksanakan, kemudian dicek dan diperbaiki, action untuk perbaikan. Seterusnya selama terus-menerus secara kontinual sehingga dicapai tujuan yang kita harapkan. Ya, jadi setiap tahapan ini dilakukan yang namanya plan to check action, sehingga tujuan kita dapat tercapai seperti yang kita harapkan semaksimal mungkin. Nah, elemen sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 21. Ya, ini yang kita harus ikuti sekarang karena yang lalu Permen PU nomor 5 tahun 2014 sudah tidak kita pakai lagi. Kita mulai menggunakan sejak tahun 2019 ini. Elemennya adalah mengacu pada pasal 7 huruf A sampai E, isinya demikian. Jadi pasal 7 huruf A sampai E, Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 adalah A, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Jadi ini sangat penting sekali karena semua pihak yang bekerja di konstruksi harus paham ini. Perencanaan keselamatan konstruksi, ya, dibuat rencana, kemudian dukungan keselamatan konstruksi harus ada prasarana atau sarana untuk mendukung pelaksanaan keselamatan konstruksi, kemudian dilakukan operasi keselamatan konstruksi, dan setelah itu dilakukan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Jadi ada 5 elemen yang setiap saat harus kita adakan inspeksi supaya segala tindakan itu kita bisa lakukan dengan baik. Karena manusia tidak pernah sempurna, untuk itu harus melakukan check and recheck, yaitu dengan melakukan inspeksi dan evaluasi. Nah, di sini ada disampaikan bahwa elemen sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi sebagai berikut. Jadi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi itu mengandung ada
Hanya kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan isu internal, ya, isu eksternal dan isu internal yang tidak boleh kita kesampingkan karena ini sangat mempengaruhi performa kita. Organisasi pengelola SMKK harus ada dan harus jelas di tempat yang baik supaya bisa diterima oleh semua pihak. Dan komitmen keselamatan konsumsi dan partisipasi pekerja. Ya. Isu eksternal dan isu internal adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di penjelasan berikut ini. Nah, identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan keselamatan kerja konstruksi diantaranya adalah hal-hal ini harus kita perhatikan. Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, ya. Itu harus jelas, kebijakan, tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini juga harus jelas. Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya. Pengetahuan dan kompetensi seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, sistem dan teknologi. Ini juga harus jelas. Kemudian hubungan dengan serta persepsi dan nilai-nilai pekerja. Ya, mereka harus sepaham, jangan sampai berlawanan dengan apa yang kita, atau bertolak belakang dengan apa yang kita persepsi mereka, jangan sampai tidak sama dengan kita, supaya jalannya bisa sinkron. Pengaturan waktu kerja harus sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh melebihi sehingga terjadi over excessive, melebihi daya tahan kita. Kondisi kerja yang baik, yang selalu diucapkan baik, dan perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal di atas. Dan ini yang isu internal. Sedangkan isu eksternal adalah sebagai berikut, lokasi pekerjaan yang eksternal. Lokasinya di mana? Apakah di dekat dengan kantor pusat atau remote? Sosialnya seperti apa? Budaya para pekerja maupun budaya lingkungan kita, teknologi yang kita anut, dan teknologi lain yang bersinggungan, dan juga alam sekitar tempat kita bekerja. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru. Ini tidak boleh kita kesampingkan, dan kita harus selalu perhatikan supaya kita bisa selalu mengadaptasi. Pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi. Jadi kita harus menciptakan hubungan yang harmonis antara pengguna jasa dan penyedia jasa, supaya pekerjaan bisa lebih lancar. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas. Nah, item 1 dan 2 ini harus dikelola dengan baik untuk bertujuan untuk pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit atau kesehatan yang buruk akibat kerja, serta penyediaan tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, ini harus kita jaga supaya tujuan perusahaan atau tujuan pengguna jasa bisa dapat dicapai. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, perencanaan keselamatan konstruksi, mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Rencana tindakan yang tertuang dalam sasaran program dan pemenuhan standar dan peraturan perundangan keselamatan konstruksi. Ini bisa dilihat di dalam RKK, ya. Pada saat kita mengadakan kontrak pekerjaan konstruksi, maka para peserta kontrak harus mengajukan RKK penawaran, dan kemudian kalau dia sudah diputuskan sebagai pemenang, maka dia akan menyempurnakan RKK-nya dan harus dibahas dalam suatu rapat khusus, yaitu yang namanya PCM, Pre-Construction Meeting,
yang biasanya kalau di perusahaan lain disebut kick-off meeting. Nah, ini harus dijelaskan dengan tuntas sehingga tidak ada hal-hal yang terlewat, supaya terutama dalam hal keselamatan kesehatan kerja sama-sama disepakati dan ditandatangani oleh pemberi kerja atau pengguna jasa dan oleh penyedia jasa, yang tidak boleh diingkari pada saat pelaksanaan, itu harus diikuti. Kemudian berikutnya, dukungan keselamatan konstruksi adalah sumber daya, peralatan, material, dan biaya, termasuk personilnya, kompetensi dari personil, kepedulian dari setiap orang yang terkait, kepedulian untuk selalu mencapai tujuan, suksesnya tujuan kita, ada komunikasi yang baik antara semua pihak, dan informasi-informasi yang ada harus kita dokumentasikan supaya pada saat dibutuhkan kita gampang mencari, terutama pada waktu ada auditor, maka kita gampang memberikan suatu informasi pada auditing. Yang berikutnya, operasi keselamatan konstruksi adalah antaranya lain membuat perencanaan dan pengendalian operasi, kemudian kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Jadi kalau kita sudah merencanakan, maka kita harus melaksanakannya dengan membuat prosedur-prosedur yang terkait dengan memasukkan aspek K3, ya, di situ dibuat hierarkisi atau namanya hazard identification, risk assessment, dan kemudian pengendalian dan adanya peluang. Di situ kita lakukan supaya semuanya bisa disiapkan dengan baik, sehingga pekerjaan itu kalau ada sumber bahaya bisa kita ketahui dan kita bisa atasi, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak boleh terjadi hal yang tidak diharapkan. Tentunya di dalam pelaksanaan di lapangan, setiap pekerjaan harus dibuat job safety analysis atau JSA, yaitu membagi setiap pekerjaan dalam tahapan-tahapan langkah-langkah pekerjaan yang nyata, yang biasa dikerjakan, tidak boleh lebih dari 10 langkah, jadi harus di bawah 10 langkah. Karena apa? Kalau melebihi 10 langkah, artinya pekerjaan itu sangat-sangat kompleks dan sangat berbahaya. Maka harus dibagi dua, pekerjaan 1A dan pekerjaan 1B. Masing-masing tahapannya harus di bawah 10. Dan kemudian setiap tahapan diidentifikasi sumber bahaya potensialnya dan dikendalikan bahayanya, sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa diharapkan aman. Kesiapan dan tanggapan sebagai terhadap kondisi darurat. Ini kita harus membuat suatu prosedur khusus dan diadakan pelatihan, sehingga kalau terjadi kondisi darurat, maka semua karyawan bisa mampu mengantisipasi dengan baik karena sudah sering latihan. Latihannya yang untuk latihan besar, kalau bisa minimum 2 kali dalam setahun. Nah, yang kecil-kecil mungkin bisa kapan saja dilakukan. Nah, pada waktu kadang latihan kita perlu membuat senario-senario yang dibagikan kepada peserta supaya dipelajari, supaya pada latihan bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa supaya pada pelaksanaan drill atau exercise keadaan darurat ditugaskan tugas observer. Nah, observer itu akan melihat bagaimana tindakan langkah-langkah orang itu, apakah sesuai dengan yang diharapkan dan dinilai. Nanti pada saat sudah selesai, diadakan laporan, evaluasi, ditunjukkan mana yang kurang baik, perlu diperbaiki, dan itu akan dilakukan terus-menerus sehingga suatu saat bisa melakukan persiapan tanggapan darurat secara baik. Ya. Yang terakhir, apapun yang kita lakukan antara poin 1, 2, 3, 4, kita harus adakan evaluasi kinerja keselamatan kerjanya. Diadakan pemantauan dan evaluasi, dilakukan tinjauan manajemen, dan karena manusia tidak pernah sempurna, mungkin ada sesuatu yang kurang, dan itu harus diperbaiki. Ditingkatkan merupakan suatu tindakan yang continuous,
continual improvement, ya, sesuai dengan timing cycle tadi. Di sini konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya harus menerapkan operasi keselamatan konstruksi. Nah, di sini janji dari penyedia jasa membuat RKK harus dipenuhi, tidak boleh ditinggalkan. Makanya RKK itu harus selalu ada di tempat kerja, di lapangan, supaya semua karyawan, semua pihak di situ melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKK yang telah kita sepakati. Sekarang kita akan melihat format rencana RKK, format RKK atau rencana keselamatan konstruksi. Ada dua, satu bagian A, maksud kami ada dua, satu penawaran dan satu pelaksanaan. Untuk yang bagian-bagian di sini ada bagian A, B, C, dan D. Bagian A adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Di sini disebutkan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan isu internal. Tadi sudah dijelaskan, dibuat komitmen keselamatan konstruksi bahwa si penyedia jasa harus berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman dan selamat dengan suatu janji-janji yang disebutkan di dalam suatu list yang harus ditepati. Kemudian bagian B, perencanaan keselamatan konstruksi. Jadi berdasarkan dari A ini dibuat perencanaan. Dibuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, ya. Rencana tindakan dan sasaran dan program, standar dan peraturan perundang-undangan. Ya, ini ada formnya, ada kolom-kolomnya, ada kolom 1 sampai 9, kolom 1 sampai 3 itu diisi oleh PPK, kemudian dalam 4 sampai 9 diisi oleh penyedia jasa. Ya. Itu kemudian bagian C, dukungan keselamatan konstruksi. Adanya sumber daya, adanya kompetensi, ya, adanya kepedulian, ada komunikasi, informasi yang terdokumentasi. Ya, ini sudah jelas tadi sudah disatakan di sebelumnya. Kemudian bagian D, operasi keselamatan konstruksi. Perencanaan dan pengendalian operasi dibuat dan semuanya dan kemudian diterapkan dan kemudian kita harus melakukan kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat yang harus ada senario yang dilatih sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang di dalam hal penerapan SMKK pada tahapannya seperti berikut. Pemilihan penyedia jasa. Kemudian setelah dipilih, dilaksanakan, kemudian setelah terima. Ada 3 tahap. Pada waktu pemilihan, maka dibuat dokumen pemilihan. Dijelaskan pengusaha jasa kepada penyedia jasa. Jadi pengguna jasa menjelaskan kepada penyedia jasa pada saat penjelasan dokumen pada waktu yang kita sebut rapat unwising. Ya. Rapat unwising itu menjelaskan, membicarakan tentang TOR, Term of Reference atau kerangka acuan kerja. Di situ dijelaskan kerangka acuan kerja seperti apa, sehingga dari kerangka acuan kerja atau TOR ini penyedia jasa membuat proposal, kemudian dari samping proposal itu membuat RKK penawaran. Manajemen risiko kelemahan konstruksi yang paling sedikit memuat urean. Ya. Manajemen risiko keselamatan konstruksi paling sedikit harus memuat urean pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi dan biaya penerapan SMKK pada HPS. Ya. Jadi biaya HPS itu berdasarkan pada HPS. Jadi harga perkiraan sendiri ini yang akan dibuat oleh PPK bekerjasama dengan ahli K3 atau mungkin bisa meng-hire orang lain. Ya.
Jadi itu harus ditentukan oleh BPK. Kemudian setelah ini ditawarkan dan kemudian ada yang terus penyedia jasa yang dimenangkan, maka yang menang, maka dia akan langsung membuat RKK pelaksanaan. Penyesuaian RKK disampaikan, dibahas, dan disetujui oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pre-construction meeting ya, PCM atau kick-off meeting. Nah, di sini betul-betul bisa berdebat secara detail, supaya karena ada yang kelewat, maka pengguna jasa tidak akan bisa mengklaim lagi. Jadi harus semuanya serta tuntas dan disetujui, ditandatangani oleh penyedia jasa dan disetujui dan ditandatangani oleh pengguna jasa. Setelah itu, maka kalau ada perubahan-perubahan pada waktu pelaksanaan, penyedia jasa juga tidak bisa mengklaim tambahan biaya untuk pelaksanaan K3. Ya. Ini harus betul-betul matang supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, dari pihak PPK juga nggak boleh membiarkan sehingga nanti si penyedia jasa jadi rugi karena dia tidak tahu. Jadi harus dijelaskan secara fair, secara jujur, dan semuanya dengan berperilaku yang positif, ya, sehingga pada waktu tanda tangan semuanya tidak ada yang dirugikan. Kemudian setelah ini selesai, maka pekerjaan akan diserahkan kepada pengguna jasa. Dokumen hasil penerapan SMKK pada tanggung jawab. Jadi semua dokumen dikumpulkan dan diserahkan kepada pengguna jasa. Laporan pelaksanaan RKK, bukti penerapan SMKK yang didokumentasikan. Ini harus diserahkan dan perlu ada kesepakatan bahwa laporan itu yang betul-betul sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Biaya penerapan SMKK. Nah, di sini sudah jelas sekali biayanya. Dalam hal penyedia jasa tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK, penyedia jasa dinyatakan gugur atau nilai penawaran biayanya sama dengan nol. Jadi kalau tidak menentukan biaya SMKK, maka tidak akan lulus di dalam bidding atau di dalam tender. Hal-hal yang sangat penting adalah ada 9 item yang paling sedikit yang harus mencakup di dalam penyiapan biaya. Ini yang minimum yang disiapkan. Lebih boleh, tapi kurang dari ini nggak boleh. Pertama kali, penyiapan rencana keselamatan konstruksi, ya, RKK. Ini tentu ada biayanya. Mungkin dia meng-hire seorang konsultan. Ya. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan perlu. Setelah ini dilakukan dan disetujui, maka untuk pelaksanaan harus dibuat sosialisasi, promosi, dan pelatihan supaya segala sesuatunya dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Disiapkan alat pelindung diri atau APK dan alat pelindung kerja atau APK dan alat pelindung diri atau APD. Ini harus disiapkan dan ini biayanya juga harus dihitung. Kemudian biaya asuransi dan perizinan semua memerlukan biaya, kita harus cantumkan. Personil K3 konstruksi tentunya bisa dihitung dengan man hour-nya, kalikan berapa, maka total berapa, misalnya dalam waktu setahun berapa man hour, artinya total dari biaya personil K3 bisa diperkirakan. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, ini perlu disiapkan dan dihitung biayanya. Rambu-rambu yang diperlukan harus komplit, tidak boleh lupa. Ya. Dan tadi kalau tidak dicantumkan, maka tidak bisa dituntut lagi. Yang 8, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan. Nah, kalau tadi misalnya pengguna jasa meng-hire seorang konsultan untuk menyiapkan proposal ini, maka dia perlu mengeluarkan biaya. Itu dimasukkan di situ. Yang ke-9, kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, di sini semua kegiatan dan peralatan yang terkait dengan pengendalian risiko perlu dimasukkan. Ya. Misalnya kalau menggali tanah yang tidak kuat, mudah longsor, dipasang turap, maka biaya turap berapa, biaya pasangan berapa. Nah, itu harus dimasukkan. Demikian tentang
sekelumit tentang penerapan SMKK. Ya. Nah. Di sini penyiapan rencana keselamatan konstruksi atau antara lain membuat dokumen rencana keselamatan konstruksi, membuat prosedur dan instruksi kerja, dan penyiapan formulir. Nah, jadi rencananya dibuat, prosedur setiap pekerjaan dibuat, ini akan memuat banyak sekali, di sini harus kita siapkan, maka mungkin penyedia jasa perlu ada personil yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Induksi K3 atau safety induction. Nah, di sini setelah semuanya disiapkan, maka perlu kita melakukan induksi K3. Induksi K3 misalnya diadakan safety briefing, pengarahan K3 untuk semua karyawan, pertemuan mengenai keselamatan, safety meeting, safety talk, atau toolbox meeting. Ini perlu karena setiap pekerjaan harus diadakan review tentang bagaimana pelaksanaannya, bagaimana bahayanya, bagaimana mengatasinya. Pelatihan K3, sosialisasi HIV dan AIDS ini perlu sekali karena ini sangat rawan. Ya. Simulasi K3 perlu dilakukan drill ya, untuk simulasi keadaan darurat, perlu adanya spanduk, poster, dan papan informasi K3. Nah, di dalam safety briefing, safety meeting, ini mungkin perlu diadakan morning meeting, safety talk, dan mungkin toolbox meeting. Toolbox meeting diadakan untuk setiap pekerjaan yang berbahaya, yang mengandung potensi bahaya. Sehingga si kepala rugu memberikan penjelasan tentang bahaya-bahaya yang terkandung dalam pekerjaan itu. Dan semua peserta di dalam meeting itu, ya semua karyawan yang akan melakukan pekerjaan di grup itu harus mengetahui betul tentang sifat pekerjaan itu, tentang bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kalau ada bahaya, bagaimana menanggulangannya. Jadi harus betul-betul memahami. Dan seandainya salah satu orang itu belum yakin untuk bekerja dengan selamat dan dia masih tetap belum yakin, dia harus diyakinkan sampai dia mengerti, menerima. Namun kalau sudah sampai berkali-kali diyakin tapi tetap dia tidak menerima, mungkin dia perlu diganti dengan orang lain terpaksanya ya. Namun hal ini jarang sekali. Nah, alat pelindung diri atau alat pelindung kerja atau APK dan alat pelindung diri atau APD meliputi APK adalah antara lain jaring pengaman atau safety net, tali keselamatan lifeline, penahan jatuh safety bag, pagar pengaman guard railing, pembatas area atau police line atau restricted area, pelindung jatuh fall arrestor, ya, dan perlengkapan selamat bencana. Ya. Di sini perlu dilengkapi supaya para pekerja bisa bekerja dengan aman. Sedangkan APD antara lain helm, pelindung, kacamata, tameng muka, face shield, masker, selam, atau alat bantu pernapasan, self-contained breathing apparatus, pelindung telinga, pelindung pernapasan dan mulut, masker, sarung tangan, sepatu keselamatan rubber boot yang mempunyai plate atau toe ya, toe cap, penunjang seluruh tubuh, full body harness, coverall, jaket pelampung, life vest, rompi keselamatan, safety vest, dan celemek atau apron coverall. Ya. Di sini tentang perincian biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi ada lagi di sini asuransi dan perizinan antara lain. Asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan perlu ini, surat izin layak operasi alat material, sertifikat kompetensi kerja dan untuk operator yang diterbitkan oleh lembaga instansi yang berwenang, surat pengesahan organisasi. Nah, P2K3 ini perlu ada kesaksian oleh
dinas K3, dinas Kemenaker setempat. Ya. Personil K3 konstruksi antara lain ahli K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi, petugas tanggap darurat, petugas P3K, petugas pengatur lalu lintas, tenaga medis dan kesehatan, petugas kebersihan lingkungan. Ini adalah juga biaya-biaya yang tidak boleh dilupakan. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan antara lain peralatan P3K, ruang P3K, peralatan pengasapan, obat pengasapan, dan ambulan. Ini perlu disiapkan. Rambu-rambu yang diperlukan antara lain rambu petunjuk, rambu lapangan, rambu peringatan, rambu kewajiban, rambu informasi, rambu pekerjaan sementara, jalur evakuasi, tongkat pengatur lalu lintas, warning stick, ya, pakai listrik, kerucut atau lalu lintas atau kun, ya, traffic kun, lampu putar, rotary lamp, lampu selang lalu lintas yang dipasang di daerah konstruksi. Dan untuk yang poin 8, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan. Antara lain, ahli lingkungan perlu, arsitek, ahli teknik alarm, ahli teknik jalan, ahli teknik jembatan, ahli teknik bangunan gedung. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan keselamatan konstruksi, misalnya pemeriksaan dan pengujian peralatan, inspeksi. Karena peralatan tidak boleh dibiarkan tanpa inspeksi. Alat pemadam api ringan, ya. Sirine, bendera K3, lampu darurat, pemeriksaan lingkungan kerja, limbah B3, polusi suara, pembuatan kartu identitas, program inspeksi dan audit, pelaporan dan penyelidikan insiden, patroli keselamatan, dan atau closed circuit television CCTV. Nah, pemeriksaan pengujian alat ini sangat penting karena dalam inspeksi itu ada yang disebut inspeksi critical part, ya. Inspeksi PM check, preventive maintenance check, ya. Ada yang pre-use inspection. Nah, jadi kalau tadi yang namanya inspeksi untuk bagian-bagian yang kritik perlu, karena kalau terjadi kegagalan dari bagian yang penting itu, maka terjadi kerugian besar. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian, pre-use inspection. Setiap peralatan yang kita gunakan harus dilakukan pre-use inspection. Misalnya kalau forklift, itu yang paling utama adalah hidroliknya. Kemudian lampu-lampunya, sein-nya. Kemudian remnya, yang paling penting itu rem, tidak boleh. Kemudian rodanya, bannya, ya, arah untuk sein-nya, belok kiri, belok kanan, itu yang perlu kita, dan masih banyak lagi sesuai dengan list. Kalau seandainya kita melupa melakukan pre-use inspection, dan karena tergesa-gesa kita gunakan forklift tadi, dan forklift itu tidak ada tag-nya, tidak ada labelnya apakah ini baik atau tidak, maka kita karena buru-buru langsung gunakan forklift itu untuk membawa barang. Barang itu dibawa ke warehouse. Nah, pada saat masuk ke warehouse, kebetulan akan disimpan di suatu tempat melalui ganggang yang di rak di warehouse. Pada saat mau masuk ganggang di rak itu, tentunya driver mau ngerem. Pada waktu ngerem terpaksa karena tidak dicek remnya, ternyata remnya tidak berfungsi. Tentu pada waktu membelok, kalau tidak tahu dia akan waktu mengerem dan tidak berfungsi remnya, maka akan terjadi nabrak ke rek-rek kita. Sangat penting, setiap peralatan harus dilakukan pre-use inspection, terutama TC, tower crane, roller, dan lain-lain. Itu harus dilakukan pre-use inspection. Nah, PM check adalah preventive maintenance check. Jadi preventive maintenance check ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai ada aging. Setiap peralatan kita harus selalu muda terus. Still going young, tidak boleh tua, tidak boleh menua. No aging. Maka setiap partnya walaupun kondisi sudah 70%, tinggal 70%, mungkin perlu diganti supaya kondisinya bisa prima. Ya.
Demikian itu yang tentang peraturan perundangan yang kita bicarakan, dan ini kita seluruhnya tentang ISO 45001. The New International Standard for Occupational Safety and Health. Nah, di sini persyarat-persyaratnya ISO 45001 tahun 2018. Harus ada kontak organisasinya sesuai dengan pekerjaannya, harus ada kepemimpinan yang jelas, dibuat perencanaan, ada dukungan sarana-sarana pendukung, dilakukan operasi sesuai dengan sifat dari pekerjaan kita, kemudian diadakan evaluasi kinerja dan peningkatan. Improvement, ya, continual improvement. Jadi ini adalah sama. Jadi Permen PU nomor 21 tahun 2019 adalah mengacu pada ISO 45001. Jadi isinya sama. Nah, ini sekelumit tentang ISO 45001 seperti ini secara gambaran singkat, mungkin bisa memberi gambaran. ISO 45001 2018 adalah suatu introduksi ke standar yang baru. Kalau kita tadinya mengikut 2008. Pak Robert, ya. Waktunya udah habis nih Pak. ISO-nya nanti aja Pak untuk topik berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita akan coba bahas. Coba Pak Robert, ininya di share screen-nya dimatiin dulu. Baik. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita jawab satu persatu nih Pak Robert. Yep. Dari Mbak Aril Fatria Novari. Jika suatu proyek konstruksi tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, apakah mendapatkan sanksi? Jika iya, siapa instansi yang berhak mengawasi dan memberikan sanksi tersebut? Silakan Pak Robert, sanksi terhadap pelanggaran K3. Baik, Pak siapa tadi Pak? Mbak Aril Fatria Novari. Dari Mbak Aril dari mana? Langsung aja Pak, jawab. Dia nggak menyebutkan dari mananya Pak. Baik, selamat siang Mbak Aril. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saatnya si penyedia jasa tidak melakukan seperti apa yang disepakati dalam RKK pelaksanaan, maka tentunya dia akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah dilihat dari kondisinya. Kalau itu adalah memang karena dia lalai, maka PPK melalui pengawasan yang dibantu oleh ahli K3 di lapangan, dia akan memberikan peringatan, ya, supaya dilakukan seperti apa yang disepakati dalam RKK. Peringatan pertama, kemudian dicek, tapi tetap dia tidak memenuhi, maka dibuat peringatan kedua. Lalu kedua tidak diperbaiki, sehingga terakhir di stop pekerjaan sampai segala sesuatunya sesuai dengan yang dicantumkan dalam RKK. Jadi kalau tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam RKK dan kebetulan itu suatu hal yang sangat kritis, maka itu tadi. Tapi kalau suatu hal yang tidak terlalu kritis dan bisa dibicarakan dan dia bisa memenuhi syarat, maka mungkin bisa diberikan suatu kelonggaran. Itu yang dapat kami sampaikan, Bu Aril, Mbak Aril. Pak Denny, cukup? Oke Pak, cukup. Nah, berikutnya adalah dari Bapak Yuda Prayoga. Perkenalkan saya Yuda Prayoga, mahasiswa dari DIY. Bagaimana apabila terjadi suatu pelanggaran Undang-Undang K3 dalam pelaksanaannya, baik itu dalam konstruksi maupun yang lainnya, apakah ada sanksi yang diberikan kepada lembaga tersebut yang melanggar? Kalau ada sanksi, mohon aturan undang-undangnya. Sanksi-sanksi pelanggaran ini masih berhubungan dengan Mbak Aril tadi, Pak. Dia minta informasi sanksi. Ada relevansinya dengan Mbak Aril pertanyaannya. Ya. Nah, kalau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ada sanksinya. Tapi menurut besaran dari sanksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu masih kecil. Waktu itu kan tahun 70 mungkin harga-harga masih murah ya, masih tidak seperti sekarang. Itu misalnya 100.000 mungkin barangkali itu sudah tinggi sekali zaman tahun 1970. Tapi sekarang nggak ada artinya tuh 100.000. Nah, contohnya pada pelanggaran
suatu perusahaan di kota Jakarta sini yang terjadi kecelakaan karena kesalahan perencanaan pemasangan pierhead sehingga terjadi roboh, semennya waktu dicor roboh karena tidak sepakat dengan spek penyiapan membuat perancahnya, maka perusahaan itu diberikan sanksi. Sanksinya, saya tidak salah, menurut koran itu 100 juta. Ya, itu sanksinya. Karena itu betul-betul sudah jelas-jelas menyalahi dari prosedur spesifikasi yang lalu. Nah, tentunya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, sanksi yang masih kecil bisa dihubungkan ke kondisi sekarang, dilihat. Jadi misalnya kalau dulu segitu, maka yang 100.000 itu mungkin bisa disesuaikan dengan harga sekarang. Itu sanksinya. Tapi yang jelas kalau yang bersangkutan tidak melaksanakan seperti apa yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan K3 harus jadi sanksi. Ini adalah kewajiban dari pengawas di lapangan. Ahli K3 yang ditunjuk untuk itu harus betul-betul jeli matanya, jangan sampai terpengaruh sehingga tidak mampu untuk memberikan peringatan. Saya gitu Pak Denny, Pak Yudo. Oke, Pak Robert. Kita buka pertanyaan, langsung bertanya dengan Pak Saiful Hadi. Pak Saiful Hadi, kami persilakan untuk langsung berbicara dengan pembicara kita, Bapak Robert. Silakan Pak Saiful Hadi. Silakan Pak Saiful Hadi. Selamat siang Pak. Di-unmute dulu Pak, kalau mau berbicara. Unmute dulu. Mana Pak Saiful? Pak Saiful Hadi. Oke, sambil menunggu Pak Saiful, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan. Dari Pak Akbar Haryadi, asal Sulawesi Tenggara. Pak Akbar Haryadi dari Sulawesi Tenggara, dalam permen bahwa setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenakan sanksi dari surat peringatan sampai penghentian pekerjaan. Nah, Pak, misal ketika sanksi yang diberikan oleh pemerintah itu berupa penghentian pekerjaan, otomatis penyelesaian pekerjaan waktu akan terhambat. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa pembangunan ini harus cepat diselesaikan. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak? Nah, ini dilema, Pak. Silakan, Pak. Baik. Bagus pertanyaannya, Pak Akbar, ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus, tapi jawab susah ini. Ya. Ini, itu pengalaman yang saya ceritakan tadi, yang kebetulan ada orang yang celaka karena kejatuhan material, barangkali besi atau semen, maka semua pekerjaan dihentikan. Tentu, padahal pemerintah kan menghendaki pengembangan cepat. Tapi karena safety tidak boleh ada kompromi, maka harus di-stop. Pada waktu stop itu diadakan evaluasi dan review untuk perbaikan. Tentunya semua pihak harus mendukung untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Tentunya sanksi-sanksi itu harus juga yang bijaksana. Tidak boleh akhirnya sanksi itu merugikan besar sehingga penyedia jasa jadi mati, tidak bisa berjalan. Tentunya ada istilahnya suatu kesepakatan yang baik. Jangan sampai kita juga dilemahkan karena kita ingin membantu penyedia jasa sehingga kita bisa kompromi, tidak. Tapi yang jelas kita tujuannya untuk menjaga, karena K3 tidak boleh ada tawar-menawar. Oleh sebab itu, tentu harus ada sanksi disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Ya, pada saat kondisi tahun 2017 sampai 2018 banyak pekerjaan di PUPR di-ban, diadakan review, diadakan evaluasi, sehingga setelah semuanya mantap dan bisa ada jalan penyelesaiannya, dimulai dilakukan lagi. Dan sekarang kelihatannya kecelakaan sudah mulai tidak seperti yang tahun 2017, tahun 2018. Saya kira itu Pak Akbar, mudah-mudahan dapat dipahami dengan penjelasan saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutin, saya akan informasikan juga ke teman-teman semua
bahwasannya A2K4 telah menerbitkan buku ya Peraturan Perundangan dan Pengetahuan Dasar Keselamatan Konstruksi. Nah, bagi teman-teman semua, para dosen, akademisi, praktisi, kontraktor, konsultan, ini cocok sekali nih buat kita di lapangan. Ini harganya 149.000 dengan 350 halaman untuk format A5. Nah, sebagian dari hasil keuntungan akan disumbangkan untuk korban COVID-19. Nah, bagi Bapak Ibu semua untuk memesan, silakan hubungi Aulia di 0859 2104 8281 atau ke bit.ly order buku A2K4. Nah, untuk videonya, kalau teman-teman belum sempat menonton webinar kita hari ini, kita akan share di YouTube kita, YouTube saya maksudnya, di Kaci Deni. Silakan search Kaci Deni ya, jangan lupa di subscribe. Oke, untuk DPW ini sudah ada DPW-nya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semua DPW-nya belum ada, silakan ke DPP DKI Jakarta. Nanti dari Ibu Titi atau Pak Madi akan menginformasikan nomor telepon penanggung jawab di DPW-nya. Ini DPW-nya lagi ya. Jadi kita ada 30 DPW ya, Pak Robert ya. Ya. Oke, yang aktif ada 30 DPW, nanti akan bertambah lagi. Oke, untuk our kontak kita, silakan masuk ke www.a24-ina.net. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya, Pak Robert. Baik, siap. Dari Pak Muhtar Sulaiman. Bagaimana cara memastikan bahwa jaminan K3 dalam suatu jasa konstruksi berlaku? Karena mungkin terjadi di mana saat terjadi kecelakaan, jasa konstruksi ataupun pihak terkait tidak melakukan tanggung jawab atau itikat baiknya dalam penerapan dan pemberian kompensasi terhadap kecelakaan kerja. Nah, ini kita ngomongin soal kompensasi nih, Pak. Jaminan K3 kalau jadi kecelakaan di konstruksi itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pak siapa tadi? Muhtar Sulaiman. Pak Muhtar Sulaiman. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, maka tentu kita kan dari awal kalau ada kecelakaan kita kan tidak hanya kita langsung mendapat laporan minimal 2 kali 24 jam harus sudah masuk ke Disnaker setempat ya. Itu dari situ maka dari perusahaan juga harus melakukan investigasi. Investigasi dari pengguna jasa melakukan investigasi, penyedia jasa juga membuat tim sama melakukan investigasi kejadian kecelakaan, dan dari situ ada laporan kecelakaan yang sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 1998 tentang bagaimana cara membuat laporan. Nah, di situ ada panduan-panduan bagaimana caranya memberikan asuransi kompensasi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan list daftar ya. Kalau misalnya tangan ibu jari berapa, kelingking berapa, tangan putus berapa, di situ ada. Jadi kita memberikan kompensasi terhadap yang korban sesuai dengan peraturan Menteri tahun 98 itu ya. Nah, tentunya kita tidak langsung kasih, kita harus mengadakan investigasi. Nah, dari sistem investigasi kecelakaan yang dari SCAD ya, dari DNV kami punya prosedurnya. Kalau kecelakaan itu kan terjadi dari adanya lemahnya pengawasan, lemahnya pengendalian, sehingga terjadi adanya yang namanya basic causes atau sebab dasar yang terdiri akibat dari faktor personil dan faktor pekerjaan. Kalau ini tidak ditangani, dibiarkan saja, maka terjadi sebab langsung atau immediate causes yang adalah unsafe act, unsafe condition. Kalau tidak ditangani, maka dia akan terjadi insiden kontak dengan energi atau kontak dengan bahan yang berbahaya. Pada saat kontak melebihi nilai ambang batas, maka akan terjadi kerugian. Misalnya tadi orang contohnya kakinya patah atau jarinya putus. Nah, setelah itu kita setelah mendapat laporan dari yang penyedia jasa atau pengguna jasa, maka dari pihak Kemenaker harus melakukan
investigasi yang dari bekerja sama dengan pengguna jasa dan penyedia jasa. Menginvestigasinya dari, kalau tadi kejadian dari kiri ke kanan, investigasinya dari kanan ke kiri. Tadi jarinya putus, kenapa? Karena dia terpotong oleh alat potong, misalnya gergaji. Mengapa sampai terjadi alat potong? Karena dia tidak pakai sarung tangan dan gergajinya tidak ada pelindungnya. Nah, salah siapa? Dia membiarkan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, maka akan terjadi kecelakaan tadi. Mengapa ini? Karena adanya penyebab dasar yaitu kurang paham yang bersangkutan. Yang bersangkutan tidak mampu secara terampil melakukan pekerjaan atau dia tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Mengapa ini? Karena pihak manajemen. Pihak manajemen itu tidak memberikan pelatihan. Nah, rupanya sistem dari yang kita punya, bahwa kompetensi itu ditingkatkan, tidak dilakukan, sehingga kompetensi tidak memadai, sehingga terjadi itu. Nah, salah siapa di sini? Mungkin yang salah adalah karena manajemen, sehingga yang bersangkutan tidak berikan sanksi yang sendirian. Mungkin dia dapat sanksi, tapi karena manajemen juga salah, jadi akan ada kebijaksanaan yang baik, yang terbaik untuk orang yang ini. Jadi sesuai dengan hasil investigasi kecelakaan dan sesuai dengan daftar dari cara melaporkan kecelakaan itu, maka bisa ditentukan berapa diganti kerugiannya, kompensasinya. Itu aja Pak Denny, Pak Akbar, terima kasih. Oke Pak, sebelum kita melanjutkan lagi pertanyaannya, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, untuk dapat mengisi polling untuk masukan buat A2K4 dan penyelenggara untuk pelaksanaan webinar kali ini. Silakan Bapak Ibu semua, mohon diisi pollingnya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi polling, Pak Robert, boleh Pak dijelaskan A2K4 itu asosiasi yang seperti apa Pak? Berdiri kapan, terus visi dan misinya itu di sektor konstruksi itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Sambil disapa baik, juga Pak, teman-teman dari DPW penyelenggara hari ini Sulawesi Tenggara, siapa Pak? Baik, terima kasih Pak Denny. Jakarta, Jateng, dan DIY. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu dari DPW Sulawesi Selatan, dari DPW Jakarta, dari DPW Jateng, dari DPW DIY. Selamat bertemu. Kita saling mendoakan supaya kita selalu sehat walafiat, bebas dari COVID-19. Jaga diri, lindungi diri, tetap di rumah, ya, supaya kita tidak terkena COVID-19. Ya. Kami ingin memberikan penjelasan permintaan Pak Denny tentang A2K4. A2K4 adalah Asosiasi Ahli K3 Konstruksi yang didirikan pada tahun 1998, tanggal 10 Desember. Pendiri pertamanya sebagai Ketua Umum adalah Pak Sony Yaniarso. Ya. Pak Sony Yaniarso sangat berjasa kepada A2K4 karena pada waktu itu dana-dananya dari Pak Yuniarso, ya, jadi Pak Sony Yuniarso. Kemudian bekerja tentang visi misinya adalah sebagai lembaga untuk peningkatan pengertian tentang K3 di dalam pekerjaan konstruksi, sehingga pekerjaan-pekerjaan konstruksi bisa diberikan panduan-panduan supaya pekerjaan bisa selamat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kita selalu memberikan suatu penjelasan atau sosialisasi tentang undang-undang atau tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, disosialisasikan kepada yang terkait sehingga mereka memahami bagaimana bekerja dengan aman. Kemudian kalau peran A2K4 terhadap implementasi K3 konstruksi dan pemerintah, terutama Kementerian PUPR itu, keterlibatannya sampai sejauh mana sih Pak? Boleh Pak dijelasin?
Baik, jadi karena Advokat adalah lembaga pendidikan, lembaga yang berkecimpung dalam pembinaan insan di dalam pekerjaan konstruksi, maka sangat dekat dengan PUPR. Ya. Kami sejak tahun 1998 sudah bekerja erat dengan PUPR, mengikuti program-program pelatihan mereka, yaitu misalnya BIMTEK. Dalam BIMTEK kami selalu diikut sertakan di dalam pelatihan. Ya. Para narasumber kami selalu dipanggil untuk memberikan kontribusi dalam pelatihan itu. Dan kemudian di dalam ahli muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi juga kami selalu bekerja sama dengan PUPR untuk menciptakan ahli-ahli muda, ahli-ahli madya dari personil PUPR maupun dari personil dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta. Kami sudah bergerak dari mulai 1998 sampai sekarang tidak pernah berhenti, dan dari pelatihan Jafung juga pada pejabat fungsional itu juga pernah kami latih untuk latihan khusus bagi beliau-beliau yang ada di PUPR. Dan kemudian sekarang ketua umum kami, Pak Laswardi, adalah salah satu anggota KKK, Komisi Kecelakaan Konstruksi, ya. Itu suatu posisi yang sangat baik, ya, karena itu langsung lapor pada menteri. Beliau itu sudah menjadi anggota tetap dari K3, Komisi Kecelakaan Konstruksi, Komisi Keselamatan Konstruksi. Dari situ. Dan kami beralamatkan di Jalan Lenteng Agung Raya nomor 37E. Di sana kami beralamat. Kalau ada yang mau menghubungi, kami adalah dengan telepon. Oke. Oke, cukup Pak ya? Robert, sudah cukup Pak Robert. Nanti Pak Lazuardi, sebagai informasi juga Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Pak Lazuardi sebagai Ketua Umum Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia akan membawakan materi nanti siang jam 1 ya. Jadi teman-teman yang belum registrasi untuk jam 1 silakan, masih ada kesempatan untuk registrasi. Jadi untuk bisa bergabung kembali nanti jam 1 dengan topik pengetahuan dasar K3 Konstruksi. Oke Pak Robert, ini dari Pak Saiful Hadi, kita berikan kesempatan lagi untuk berbicara. Silakan Pak Saiful Hadi. Kalau Pak Saiful Hadi belum bisa, Pak Helmi Kurniawan. Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Di unmute dulu Pak. Halo? Oke, kalau Pak Helmi belum bisa, tadi Pak... Halo? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dulu. Ini menarik juga nih pertanyaannya. Apakah dari Pak Jalbanira Mbak ya, apakah K3 dan peraturan yang telah dipaparkan tadi hanya berlaku untuk mega proyek saja? Proyek dengan anggaran besar, karena sependek pengetahuan saya, banyak proyek yang bahkan APD-nya saja tidak diberikan untuk pekerja. Maksudnya Pak, K3 peraturan itu apakah untuk perusahaan yang besar saja Pak? Apakah bisa juga untuk perusahaan yang kecil juga Pak? Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Sampai ini tadi Pak Helmi ya? Bukan, Mbak Jalbanira. Pak Jalbanira. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Jadi ini bukan hanya untuk perusahaan yang mengerjakan pekerjaan khusus yang besar, tapi untuk yang kecil juga. Karena di sana sudah ada aturannya. Kalau yang mempunyai risiko rendah, yaitu di bawah 100 miliar, ya, itu dikategorikan sebagai perusahaan yang kecil, ya. Bukan 10 miliar ya, 10 miliar ya. Maaf salah, 10 miliar. Itu diberi kebebasan untuk hanya mempunyai petugas K3. Artinya peraturan ini bukan hanya untuk perusahaan besar, jadi untuk perusahaan kecil juga. Kemudian yang menengah itu yang antara 10 miliar sampai 100 miliar. Kemudian yang besar 100 miliar ke atas. Ya.
itu mempunyai, kalau yang kecil tadi, yang risiko kecil cukup petugas K3, kalau yang menengah boleh cukup ahli muda K3 konstruksi dan petugas K3. Sedangkan untuk yang di atas 100 juta, 100 miliar maksud saya, itu harus mempunyai ahli utama dan ahli muda, dan juga petugas K3 konstruksi. Ya. Jadi artinya makin besar jumlah biayanya, jumlah yang digunakan untuk membangun itu perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi bukan hanya yang besar, tapi termasuk yang kecil. Karena tadi yang kecil, yang di bawah 10 miliar itu harus mempunyai petugas K3. Jadi itu yang kecil juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang kita bicarakan tadi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak Jeni. Oke. Nah, ini ada tambahan dari Pak Domingus. Sanksi untuk sanksi untuk pelanggaran K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Berdasarkan surat edarannya, boleh dikalikan 1.000. Jadi di Undang-Undang 170 itu kan hanya 100.000. Jadi kalau dikalikan 1.000, artinya sanksinya itu adalah 100 juta. Nah, itu dikenakan bagi terjadi pelanggaran atau terjadi kecelakaan K3 konstruksi. Penghentian bisa sebagian dan bisa juga menyeluruh tergantung risiko dan lokasi kerjanya. Oke, terima kasih Pak Domingus. Oke, terima kasih Pak Domingus atas penjelasannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Yoni Tri Arista. Maaf, saya Yoni Tri Arista mau bertanya, dalam induksi K3 terdapat sosialisasi HIV/AIDS. Apa kaitannya dengan K3 konstruksi, Pak? Penyakit AIDS tersebut. Apakah bahan-bahan K3 konstruksi menyebabkan HIV/AIDS? Nah, itu, Pak. Ini menarik nih, Pak. Kenapa di induksi itu harus ada informasi HIV, Pak? Padahal hubungannya apa dengan konstruksi, gitu, Pak? Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya sangat baik, ya, menarik sekali. Karena begini ya, sifat dari konstruksi itu, pekerjaan konstruksi itu selalu punya dampak. Ya, dampaknya macam-macam. Salah satunya, kalau kita misalnya membuat konstruksi di tempat yang daerah remote, sepi. Nah, karena di situ ada keramaian, maka berdatanglah orang-orang yang mencari rezeki. Datang berdagang di situ, cari mengkais-kais rezeki, misalnya membuat warung warteg, ya. Kemudian karena di situ sepi, ada yang punya pengalaman, punya ide, perlu diadakan hiburan malam. Nah, hiburan malam. Pertama kali hiburan malamnya itu biasa-biasa saja. Lama-lama karena sudah keenakan, menjurus kepada yang lain-lain, sehingga bisa membawa dampak kepada hal yang tidak kita harapkan. Mungkin bisa tertular HIV/AIDS karena di situ ada hiburan-hiburan yang tidak seperti biasanya. Dan kemudian karena konstruksi itu orangnya kan kalau di tempat daerah lama nggak pulang-pulang, sebulan, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, kesepian. Nah, karena di situ dia diiming-imingi suatu, maka terjadilah suatu hal yang tidak kita harapkan. Mungkin ada perbuatan jajan di situ. Nah, jajan ini ya maka akan bisa terjangkit oleh penyakit virus HIV tadi. Nah, karena orang kan itu banyak orang pekerja konstruksi itu ada man, money, ya. Kemudian sering pindah-pindah, merasa kalau saya banyak pacar kan saya gagah gitu ya, ada macho gitu ya. Jadi ada punya duitnya tidak dibelanjakan kemana-mana, maka ada kemauan-kemauan lain yang tidak seperti biasanya. Jadi ini sebenarnya karena itu, sehingga makanya untuk menghindari itu, maka diberi untuk mencegah terjadi orang-orang yang tergelincir pada hal yang negatif, maka diberi pengetahuan tentang HIV/AIDS, ya, supaya mengerti bahayanya HIV/AIDS bagaimana, supaya jangan sampai ikut-ikutan. Jadi yang jelas bahwa itu dikatakan di sana pertama kali harus
setia kepada pasangan. Kedua kali harus mau puasa. Ya, puasa selama tidak di rumah. Jadi yang berikutnya, yang kalau tidak bisa ditahan, maka ada yang bilang kalau perlu pakai alat pelindung diri. Gitu. Itu yang dapat kami jelaskan mengenai kenapa ada relevansinya antara pekerjaan konstruksi dengan HIV/AIDS. Itu Pak Doni yang dapat kami sampaikan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Dita Damayanti. Assalamualaikum, saya Dita Damayanti dari Sulawesi Tenggara. Bagaimana solusi pada penggunaan peralatan kerja yang salah atau penggunaan yang keliru menyebabkan kecelakaan atau kerusakan peralatan? Siapa yang menanggung risiko dari kerusakan tersebut? Nah ini Pak, jadi kalau ada alatnya yang rusak, menyebabkan kecelakaan itu dan kerusakan alatnya juga, itu siapa yang nanggung Pak? Kalau di proyek konstruksi? Ya. Mungkin maksudnya kalau ada subkonnya, ada pihak ketiganya, ada KSO, nah itu siapa Pak yang bertanggung jawab kalau ada yang celaka dan alatnya rusak gitu Pak? Baik, jadi kalau untuk yang seperti itu kan kita bisa telusuri apa penyebab dari kecelakaan itu. Kembali itu tadi mengenai investigasi kecelakaan, jelas harus berpedoman pada itu. Nah, kan tadi dikatakan pada waktu kita melakukan pekerjaan, kita harus melakukan job safety analysis yang memecah-mecah, membreakdown pekerjaan dalam tahapan-tahapan. Setiap tahapan diidentifikasi bahayanya, kemudian direview, nilai risikonya, terus kemudian ditanggulangi kemungkinan terjadi bahayanya, risikonya, supaya sampai pada taraf yang namanya alarm, as low as reasonably practicable. Nah, kalau terjadi kecelakaan, kita lihat lagi, barangkali peralatannya yang tidak prima, maka perlu diadakan inspeksi, yang namanya pre-use inspection. Pada waktu kita melakukan pekerjaan, semua peralatan yang akan kita gunakan harus dilakukan pre-use inspection, supaya peralatan itu betul-betul kondisi prima, ya. Untuk misalnya contoh saja, itu boom crane, roller itu ada boom crane-nya. Kalau ada satu bracing-nya lepas, itu tidak boleh digunakan, harus dipasang. Ada satu bracing-nya bengkok, itu pun harus sudah diganti. Tidak boleh dibiarkan bracing bengkok atau apalagi lepas. Nah, kalau itu ada kejadian seperti itu dibiarkan, nah, yang membiarkan kondisi itu dipakai, itulah yang bertanggung jawab. Nah, dalam JSA, apakah sudah melakukan identifikasi bahaya seperti itu? Dan kemudian apakah sudah diadakan inspeksi yang secara detail? Ya, inspeksi tadi, inspeksi pre-use inspection, PM check, preventive maintenance. Nah, ini karena kita tidak pernah sempurna, maka segala sesuatunya harus kita check and recheck supaya betul-betul ya, untuk sure bahwa semua peralatan itu dalam kondisi prima. Saya kira kalau kita sudah lakukan itu, ternyata terjadi kecelakaan, yaitu nasib, saya kira Pak. Ya, itu harus ada juga yang mengapa kejadian itu, ya mungkin karena kesalahan operator, bisa jadi karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ya. Itu Pak Denny yang dapat kami sampaikan. Oke, Pak Robert. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Karena waktu kita sudah selesai, pertanyaan adalah, saya Helmi Kurniawan dari Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, izin bertanya, apabila di lapangan ada kasus pekerjaan tidak pakai APD dan pihak pengawas tidak menegur, apa ada hak dari pihak owner yang ada di lapangan untuk menegurnya langsung atau punya hak memberikan sanksi? Oke, silakan Pak. Baik Pak. Sebagai owner, kalau saya sebagai owner, saya akan langsung tegur. Saya langsung tegur. Dan mengapa sampai terjadi, itu harus saya selidiki mengapa seperti itu. Kalau yang pengawas di situ tidak memberikan perhatian sehingga terjadi hal itu, mungkin akan saya kasih sanksi. Itu Pak. Jadi untuk kelalaian adalah
suatu simptom terjadi kecelakaan. Ya, misalnya seorang mau masuk ke tempat pekerjaan yang sangat berbahaya, harus menggunakan helm, tapi tidak menggunakan helmet, dan tidak ditegur oleh pengawas yang di situ. Apakah itu pengawas mengenai K3-nya atau pengawas dari pekerjaan itu. Kalau saya ada di situ sebagai owner, saya akan langsung tegur dan saya stop pekerjaan itu, Pak. Saya kira itu yang kalau sampai terjadi kesalahan yang fatal, maka akan diadakan sanksi yang berat. Mungkin pekerjaan bisa diberhentikan. Itu Pak Dani. Oke, jadi teman-teman semua kalau misalkan masih ada pertanyaan dan belum sempat dijawab oleh pembicara kita, teman-teman semua bisa langsung bertanya ke Dewan Pengurus wilayahnya masing-masing. Kenapa? Karena pengurus-pengurus wilayah A2K4 itu semua sudah tersertifikasi ahli K3 konstruksi ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua yang masih mahasiswa pun, para akademisi ataupun praktisi yang masih bingung, silakan datang ke kantor A2K4 wilayahnya masing-masing yang terdekat. Mereka insya Allah akan membantu sepenuh hati untuk membahas terkait dengan K3 konstruksi yang Bapak Ibu adik-adik butuhkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti siang jam 1 kita akan ketemu lagi untuk materi pengetahuan dasar K3 konstruksi dengan Ketua Umum, dengan pembicara adalah Ketua Umum Asosiasi Ahli K3 Konstruksi, Bapak Insinyur Lazuardi Nurdin CSP. Oke, itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam safety. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny.